Saudara yang baik, selamat datang di Komisi Kateketik Keuskupan Padang. Pertama sekali saya ucapkan selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Semoga sehat dan bahagia dan menjadi orang yang benar-benar merdeka, menjadi orang-orang yang benar-benar bebas karena mengenal dan mengimani Kristus. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan fakta yang ke-9 dari Yesus Kristus, bahwa dikatakan yang bangkit dari antara orang mati. Itulah yang ke-9, bangkit dari antara orang mati. Nah, bangkit yang dimaksud di sini adalah kalau ketika Yesus mati, terpisah antara tubuh dan jiwanya. Sekarang tubuh dan jiwa itu bersatu kembali. Nah, tubuh dan jiwa yang bersatu kembali tidak seperti tubuh dan jiwa yang bersatu sebelum Yesus wafat. Tubuh dan jiwa yang sudah dimuliakan. Nah, itu yang kurang lebih kita pahami mengenai kebangkitan Yesus. Nah, apa poin-poin penting dari ungkapan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati? Yang pertama, ungkapan ini mau mengatakan bahwa tergenapilah nubuat perjanjian lama. Jadi nubuat telah digenapi bahwa Yesus itu bangkit, bahwa seseorang diramalkan dalam perjanjian lama akan bangkit. Bisa dilihat dalam Yesaya bab 53 ayat 11, lalu kemudian Mazmur bab 16 ayat 8 sampai 11, lalu juga kitab Yunus bab 1 ayat 7 dan Yunus bab 2 ayat 10. Juga kita bisa lihat dalam kitab Ayub bab 19 ayat 25. Ini poin pertama, yakni penggenapan nubuat perjanjian lama. Lalu yang kedua, pembenaran atas pernyataan Yesus sendiri bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit. Bisa dilihat dalam Matius bab 12 ayat 40, Lukas bab 9 ayat 20, Matius bab 18 ayat 31 sampai 33. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Kebangkitan itu bersifat historis. Nah, mungkin ada orang mengatakan, ya itu hanya dogma saja, itu hanya, bahkan mungkin ada yang lebih ekstrim mengatakan itu hanya imajinasi dari orang-orang Kristen. Ya itu pernyataan mereka, terserah mereka. Nama juga orang yang tidak percaya tentu dia bisa mengatakan apa saja. Tetapi kita punya alasan yang masuk akal mengenai historisitas dari kebangkitan Yesus. Yang pertama, kubur kosong. Bisa dilihat dalam Matius bab 28 ayat 6, Markus bab 16 ayat 6, dan juga Lukas bab 24 ayat 6. Tentu kalau orang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, mereka bisa dengan gampang menunjukkan mayatnya. Ini mayatnya. Jadi klaim bahwa Yesus bangkit itu omong kosong. Silahkan. Dan sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan ini mayat Yesus. Jadi kamar kosong bercerita banyak tentang kebangkitan Yesus itu. Lalu kemudian ada pertemuan dengan para murid. Jadi Yesus yang tadinya mati dikuburkan, dimakamkan, lalu kemudian bangkit. Nah, pertemuan dengan para murid ini sebagai bukti bahwa dia yang tadinya mati kini hidup kembali. Antara lain, dia bertemu dengan Maria Magdalena
Itu bisa dilihat dalam Yohanes bab 20 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Lalu kemudian ada juga pertemuan dengan para perempuan bersama Maria. Bisa dilihat dalam Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Lalu kemudian pertemuan para penjaga Romawi, Matius bab 28 ayat 4. Kemudian pertemuan dengan 11 murid bisa dibaca dalam Yohanes bab 21. Kemudian pertemuan dengan 2 orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus bisa dilihat dalam Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Lalu kemudian sejumlah murid tidak dikatakan berapa jumlahnya, tetapi sejumlah saja bisa dilihat dalam Matius 28 bab 28 ayat 16 sampai 20. Lalu kemudian dia bertemu dengan kira-kira 2.000 orang murid. Bisa dilihat dalam 1 Korintus bab 15 ayat 6. Dia juga bertemu dengan Yakobus dalam 1 Korintus bab 15 ayat 7. Dia juga bertemu dengan Paulus, bisa dilihat dalam 1 Korintus bab 15 ayat 8 sampai 9. Ini bukti bahwa Yesus bangkit dari mati. Dia bertemu dengan orang-orang tertentu. Pembuktian lain adalah adanya perubahan sikap, perubahan para murid. Lalu juga adanya keutuhan gereja. Petrus misalnya dari pribadi yang katakanlah kurang yakin, bahkan dia menyangkal Yesus, orang yang ragu-ragu. Tetapi pada akhirnya setelah kebangkitan Yesus, dia rela mati untuk mempertahankan apa yang dia anggap benar, untuk mempertahankan bahwa Yesus yang pernah makan bersama dengan dia, Yesus yang tadinya mati dan kini Yesus bangkit, dan dia korbankan seluruh dirinya sebagai pertaruhan bahwa apa yang dia saksikan, dia lihat itu benar, sehingga dia rela mati. Demikian juga Paulus yang tadinya orang yang mau menganiaya murid-murid Kristus, ketika bertemu dengan Kristus yang bangkit, dia berubah 180 derajat, dari penganiaya menjadi penyayang, dari orang yang mencari untuk membunuh menjadi orang yang mencari untuk memelihara supaya memperoleh hidup kekal. Itulah fakta sejarah bahwa Yesus itu bangkit. Poin keempat, pembuktian bahwa seluruh kata-kata dan tindakan Yesus benar. Ada banyak, katakanlah seluruh kitab suci Perjanjian Baru, terutama 4 Injil, menceritakan tentang perilaku, tentang kata-kata, tentang hidup, tentang cara berbicara, cara berpikir, cara berperilaku dari seorang Yesus. Dia yang membuat banyak mujizat, dia yang menyampaikan kata-kata yang bijak. Tetapi toh pada akhirnya dia ini dibunuh, dianiaya, diolok-olok, dan akhirnya mati disalib. Nah, dia kemudian bangkit sebagai bukti bahwa apa yang dia lakukan itu benar, apa yang dia lakukan itu baik, dan apa yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Poin yang kelima, bukti bahwa Allah adil. Allah itu membela orang benar, sedangkan orang jahat tidak. Terutama orang jahat dalam arti orang yang tidak mau bertobat, orang yang bertahan dalam kejelekannya, keburukannya, kejahatannya, orang yang menolak Yesus, orang yang tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Yesus, itu tidak akan dibela.
orang yang berlaku tidak adil, orang yang menolak cinta kasih, orang yang membunuh, orang yang suka mengkafir-kafirkan orang lain, orang yang suka menghina agama orang lain. Orang ini akan mendapat pengadilan dari Allah. Nah, apa yang dilakukan, apa yang terlihat dalam kebangkitan membuktikan bahwa Allah adil. Dia membela orang benar, sedangkan orang jahat tidak. Itulah poin yang kelima. Poin yang keenam, peristiwa kebangkitan seperti kami juga ulas dalam video terdahulu, kebangkitan itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah dan Yesus ini berkuasa atas kematian. Bisa Anda lihat dalam Yohanes bab 18 ayat 10 dan banyak referensi lain mengenai poin ini. Lalu yang ketujuh, semua orang yang mengikuti Yesus akan bangkit dan hidup kembali. Jadi pernyataan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati juga mau menjelaskan bahwa semua orang yang mengikuti Kristus, yang percaya kepadanya, yang meneladani Dia, akan juga memperoleh hidup yang kekal, akan dibangkitkan dari kematiannya. Poin yang kedelapan, Yesus yang bangkit menjadi pusat iman kita. Bisa dilihat dalam Yohanes bab 11 ayat 25, 1 Korintus bab 15 ayat 13 sampai 29. Jadi Kristus yang bangkit adalah cerminan, gambaran kehidupan kita. Kita mau mencapai kebangkitan itu. Kita mau seperti Kristus. Itulah sumber hidup kita. Kesembilan, kebangkitan adalah juga undangan untuk bersaksi bahwa Yesus telah bangkit. Nah, bagaimana kita bersaksi? Dengan banyak cara. Menjadi manusia baru, manusia yang bangkit dari keterpurukan, manusia yang mau bertobat. Yang lain, menjadi pribadi yang rela berkorban untuk orang lain, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk sesama di sekitarnya. Apa artinya berkorban? Berarti dia memberi sesuatu yang dia miliki yang baik untuk orang lain. Juga seperti Kristus yang rela menderita, bertahan demi iman, bertahan demi kebenaran, tidak mudah terombang-ambing, ikut arus, lalu kemudian menjadi pribadi yang tidak baik. Lalu dengan cara tekun dan setia mengikuti, membaca sabda Tuhan, tekun berdoa, tekun katakanlah beribadah. Lalu juga kita diundang menjadi pribadi yang mengampuni, pribadi yang mendoakan orang lain, pribadi yang berperilaku adil, membawa damai, menebarkan kasih, pribadi yang mau memerdekakan orang lain, memerdekakan orang yang mungkin terlilit utang, mungkin juga pribadi yang terbelenggu dalam kesalahan, mungkin juga pribadi yang hidupnya terikat oleh penderitaan fisik, penderitaan psikis dan lain-lain. Jadi kita dipanggil menjadi pribadi yang membawa kemerdekaan, pribadi yang membebaskan, pribadi yang membangkitkan orang lain supaya dia juga mengalami sukacita. Saudara-saudari, itulah yang dapat kami jelaskan atau yang dapat kami renungkan, yang dapat kami ambil intisari dari pernyataan kredo kita bahwa pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit dari antara orang mati, bukan dari antara orang-orang hidup. Nantikan kami di video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.